Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato singkat, yakninya berkenaan tentang 7 amalan adab bertamu ke rumah mukmin. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Sebelum saya memulai pidato pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Juwana Fajar Afriandi dengan NIM 18329119 BB 18. Baiklah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Langsung saja saya mulai pidato pada kesempatan kali ini, yakni yang berkenaan dengan adab bertamu seorang mukmin. Dengan menyambungkan tali silaturahmi dan menyambut orang yang berniat untuk menyambungkan tali silaturahmi adalah keharusan bagi seluruh umat muslim. Memulai dan menyambung silaturahmi dengan cara bertamu dan menerima tamu sangatlah menganjurkan kepada umatnya agar senantiasa memuliakan dan menghormati tamu sebagai bentuk ketakwaan kepada agama dan sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Dikarenakan kualitas pribadi seseorang salah satunya bisa terlihat dari bagaimana ia menerima tamu dan memuliakan seorang yang bertamu ke rumahnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk penghormatan kita terhadap tamu yang berkunjung ke rumah kita, mulai dari bersikap ramah kepada dia hingga memberikan jamuan serta mengantarkan mereka hingga ke halaman rumah kita dan pamit akan pulang. Hal ini berlaku sama untuk siapapun tamu yang berkunjung tanpa harus memandang agama dan memandang status atau harta atau jabatan mereka sendiri. Begitu pentingnya memuliakan tamu. Allah Subhanahu wa taala telah mencontohkan perilaku positif ini bahkan sejak zaman dahulu. Bahkan dalam surat Az-Zariyat diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim kala itu yang menjamu tamunya dengan baik. Sejatinya kian banyak orang yang datang bertamu menandakan bahwa seorang memiliki pergaulan yang luas, disenangi, dan ada yang dibutuhkan orang lain darinya. Oleh karena itu, salah satu cara merawatnya adalah memuliakan tamu dengan berbagai cara, seperti menyambutnya dengan senyum dan perkataan yang baik, serta menyediakan hidangan atau makanan ke tamu tersebut. Nabi SAW memberi kabar, apabila seorang tamu masuk ke rumah seseorang mukmin, maka masuk pula bersama tamu itu 1000 rahmah atau 1000 berkah. Allah akan menulis untuk pemilik rumah itu pada setiap suap makan yang dimakan oleh tamunya
seperti pahala haji dan umroh. Hadis riwayat Dailami. Inilah pahala memuliakan tamu yang begitu hebat. Semoga rumah kita termasuk rumah yang senantiasa dimasuki tamu sehingga kita mendapatkan dua pahala sekaligus. Pertama yaitunya pahala di dunia berupa adanya kemudahan untuk saling bertukar informasi dan kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier. Kedua pahalanya yaitunya pahala akhirat berupa masuknya 1000 rahmat atau 1000 berkah ke dalam rumah, termasuk pahala seperti haji dan umroh. Dan pada surat Az-Zariyat tadi ayat 24 sampai 27 yang artinya, sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitunya malaikat-malaikat yang dimuliakan Allah. Ingatlah ketika mereka masuk ke dalam tempatnya lalu mengucapkan salamun atau salam, dan Ibrahim menjawab salamun atau salam ke kamunya adalah orang-orang yang dikenalnya. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawakannya daging anak sapi yang gemuk. Lalu Ibrahim menghidangkan makanan ini kepada mereka, dan Ibrahim lalu berkata, "Silakan Anda memakan hidangan ini." Inilah arti dari surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 27. Selain beberapa contoh yang telah disampaikan pada di atas tadi, masih banyak keutamaan dalam memuliakan tamu menurut pandangan Islam. Yang pertama yaitunya ada 7 keutamaan bertamu dalam Islam ini. Yang pertama yaitunya mendapatkan pahala seperti ibadah haji dan umrah. Selain sebagai salah satu jalan untuk menyambung dan mempererat tali silaturahmi antar manusia, tamu yang datang di kediaman kita juga mendapatkan berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengisahkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika ada tamu yang masuk ke rumah seseorang mukmin, maka akan masuk bersama tamu itu 1000 berkah atau 1000 rahmat. Allah akan menulis untuk pemilik rumah itu pada setiap kali suap makanannya yang dimakan tamu seperti pahala haji dan umrah." Dan itulah poin yang pertama, yaitunya ketika kita menjamu seseorang di rumah kita bertamu, pahalanya seperti haji dan umrah. Baiklah kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Pada poin yang kedua, yaitu ada bertamu. Kemuliaan bertamu itu adalah untuk menghapus dosa pemilik rumah atau tuan rumah tersebut. Selain dapat mendatangkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tamu yang berkunjung ke kediaman kita juga dapat mendatangkan pengampunan dari Allah dan menghapus dosa yang dimiliki oleh orang di rumah tersebut atau tuan rumah tersebut. Perkara ini telah dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, janganlah kalian membenci tamu, karena sesungguhnya jika ada tamu yang datang, maka dia akan datang dengan membawa rezekinya. Dan jika dia pulang, maka dia akan pulang dengan membawa dosa pemilik rumah tersebut." Dan selain itu, sebuah hadis ini mengisahkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah diberitahu oleh Rasulullah SAW yang bersabda, "Wahai Ali,
Jika kamu dikunjungi oleh tamu, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan anugerah kepadamu, sebab Dia telah mengutus sesuatu yang bisa menyebabkan dosamu diampuni. Baiklah, ini termasuk poin yang kedua, adab ketika amal ketika bertamu, yaitunya menghapus dosa tuan rumah atau orang yang di rumah. Baiklah kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Poin yang ketiga yakni adab kemuliaan bertamu seorang mukmin, yaitu disinari oleh cahaya kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kedatangan tamu ini dan kita memuliakan mereka sebagai tamu yang kita perlakukan dengan sopan dan ramah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyinari cahaya kebaikan untuk seluruh anggota keluarganya yang ada di rumah tersebut. Meskipun tingkat keimanan dia, ketakwaan dia yang dimiliki dia berbeda-beda. Tidak ada seorang hamba mukmin pun yang memuliakan seorang tamu ikhlas karena Allah yang Maha Dermawan, kecuali Allah memperhatikannya sekalipun dia berada di antara kerumunan orang. Seandainya tamu yang datang termasuk ahli surga dan pemilik rumah ahli neraka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pemilik rumah tersebut termasuk ke dalam ahli surga karena telah memuliakan tamunya. Dan inilah yang poin ketiga, kemuliaan dalam bertamu. Dan selanjutnya kaum muslimin kaum muslimat rahimahumullah, poin yang keempat yakni tauladan dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah adalah panutan dari dan suri tauladan yang baik bagi umat muslim dan muslimat, termasuk dalam hal memuliakan tamu. Rasulullah sangat menganjurkan dan mengajarkan hal tersebut yang dikisahkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dan barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir atau hari kiamat, janganlah ia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Jadi inilah poin yang keempat untuk memuliakan adab bertamu, pahala untuk bertamu. Kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, poin yang kelima yakni menjadi ladang sedekah bagi kita. Sikap rahmah dan jamuan yang kita berikan kepada tamu yang berkunjung ke rumah kita adalah ladang sedekah bagi kita. Terlebih jika tamu yang berkunjung ke rumah kita itu menginap sampai lebih dari 3 hari. Hal ini disebabkan dari sebuah hadis yang menyebutkan dari Abu Hurairah mengisahkan bahwa Nabi SAW bersabda, haknya tamu itu selama 3 hari, maka yang lebih dari itu menjadi sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud. Kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Dan selanjutnya poin yang keenam adalah termasuk amalan surga. Menerima dan memuliakan tamu termasuk dalam perilaku atau amalan yang mendekatkan kita kepada surga. Perkara ini dikisahkan dalam hadis dari Humaid At-Tawil dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ia berkata, ada suatu kaum yang datang kepadanya untuk menjenguk sakitnya. Lalu Anas memanggil pembantunya
Dan Anas berkata, "Hai anak perempuan, bawalah ke sini untuk teman-teman kita walaupun sedikit makanan tersebut. Karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kemuliaan akhlak termasuk amalan-amalan surga." Yang hadis riwayat Tabrani. Selain itu, Nabi SAW juga bersabda, tidaklah seorang muslim yang mendatangi saudaranya, yaitu mengunjunginya karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada malaikat yang menyuruhnya dari langit dengan mengatakan, sangat baik perbuatanmu dan surga yang baik untukmu. Dan jika tidak demikian, Allah berfirman di kerajaan arsy-Nya, hambaku berkunjunglah karena aku, dan aku pasti akan memuliakannya. Maka aku tidak akan ridho memberi balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Abu Ya'la. Dan kaum muslimin rahimahullah. Dan poin yang terakhir, adab menerima tamu atau 7 kemuliaan bertamu itu adalah sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan seseorang dalam memegang teguh agamanya terlihat dari bagaimana ia memperlakukan tamunya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang artinya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Dan sejatinya, kian banyak orang yang bertamu menandakan bahwa seseorang memiliki pergaulan yang luas, disenangi banyak orang, dan ada yang dibutuhkan orang lain darinya. Oleh karena itu, salah satu cara merawatnya adalah dengan memuliakan tamu dengan berbagai cara, seperti menyambutnya dengan baik dan senyuman, baik perkataan ataupun perbuatan, dan serta menyediakan beberapa hidangan atau makanan di rumah. Semoga rumah kita termasuk rumah yang senantiasa dimasuki tamu, sehingga kita mendapatkan 2 pahala sekaligus, yakni yang pertama pahala yang ada di dunia berupa adanya kemudahan untuk saling bertukar informasi dan kebutuhan, baik kebutuhan secara primer, secara sekunder maupun tersier. Kedua, yaitunya mendapatkan pahala di akhirat berupa masuknya 1000 rahmat atau 1000 berkah ke dalam rumah kita, termasuk adalah seperti yang dibilang oleh Nabi SAW, seperti pahalanya seperti kita berhaji dan berumrah ke kota Makkah. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datang dari saya. Dan saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.